Hari ini kita akan bertemu dengan Pak Boas. Beliau adalah perwakilan dari manajemen Grand Pangandaran. Dan kali ini kita akan berdiskusi kenapa peluang usaha di lokasi wisata kian menggiurkan. Apa kabar Pak Boas? Baik, Senang sekali bisa ketemu Pak Boas hari ini. Pak Boas silakan paparkan tentang peluang pariwisata di Indonesia. terima kasih Bu Puri ya. Pariwisata ini memang unik sih buat saya, dan kebetulan saya ada di dalam perusahaan yang bergerak di bidang tourism developer. Developer yang mengembangkan kawasan pariwisata. Dan yang disampaikan Bu Puri tadi tepat, benar sekali bahwa pariwisata dilihat dari beberapa bulan dan setahun mundur ya, 2021. Itu adalah hal yang kenaikannya itu signifikan. Dan buat saya pribadi, bukan hanya secara umum, pariwisata itu dibutuhkan Bu, oleh semua orang ya, Pak ya. oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua orang. Dan setiap orang itu kadang udah jenuh dengan rutinitas harian. Betul. Dan mereka membutuhkan, kalau bahasa gaulnya mungkin sekarang healing ya. Healing, betul sekali Pak Bos. Mereka udah bekerja seharian atau bekerja di satu minggu full, mereka pasti mencari waktu, bahkan mereka meluangkan waktu bersama keluarga untuk mereka sekedar mungkin makan bareng ya, Betul sekali. staycation ya. Dan di sini kami melihat bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi gitu. Makanya kami Grand Pangandaran mengembangkan kawasan ya, kita punya lokasi tanah dekat dengan pantai dengan luasan 196 hektar. Wow. Bayangin, 196 hektar ya, buat kami itu cukup besar ya. Dan kita fokus untuk di pariwisata, Bu. Baik. Seperti itu. Nah, lalu Pak Boas, dari sekian banyak lokasi nih tempat pariwisata di Indonesia, kenapa Grand Pangandaran memilih Pangandaran untuk menjadi lokasi untuk dikembangkan? Oke. Nah, Pangandaran ini menjadi pusat wisata yang kalau kita lihat secara angka, bahkan setelah COVID atau bahkan waktu COVID ya, angka kunjungan wisata yang datang ke Pangandaran itu buat saya cukup menarik. Oh ya. Kenapa? Karena bahkan waktu COVID penurunannya itu hanya sekitar 15-17%. Oh ya, menarik sekali ya Pak Boas. Betul. Dan setelah COVID angka kunjungannya terus naik. Selain itu, dukungan pemerintah kepada lokasi Pangandaran ini, Pangandaran ditunjuk atau dipilih menjadi lokasi untuk dikembangkan di Jabar Selatan. Nah, itu muncul di dalam keputusan Presiden nomor 87 tahun 2021 bahwa Pangandaran masuk di dalam percepatan pembangunan Jabar Selatan. Nah, ini orang-orang pelaku usaha harus tahu arahnya, bahwa 3, 4, 5 tahun ke depan Pangandaran itu akan jauh lebih bagus dari sekarang. Gitu, Bu. Lalu Pak Boas, seberapa jauh peran pemerintah nih dalam mendukung pariwisata khususnya di Pangandaran ini? Baik, Pangandaran ini menjadi salah satu lokasi wisata yang masuk di dalam percepatan pembangunan Jabar Selatan, Bu. Baik. Nah, ini menarik. Karena apa? Karena percepatan pembangunan ini tidak hanya dari APBD, tetapi dari APBN. Karena apa? Tertuang di dalam keputusan Presiden nomor 87. Presiden loh ini, bukan gubernur atau bupati. Nggak main-main ya Pak. Jadi ini keputusan Presiden. Nah,
prosesnya saat ini sudah dikerjakan, yaitu pembuatan tol dari Bandung sampai dengan Tasik yang nantinya akan berakhir di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Baik. Nah, infrastruktur ini akan sangat membantu akses. Tentunya kalau kita ingin berinvestasi di suatu lokasi, kita salah satu pertimbangannya adalah akses. Betul sekali. Ya, akses mudah, akses cepat gitu ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah, selain tol yang akan dibangun, nantinya juga akan ada Bandara Nusawiru yang akan naik kelas grade-nya. Oh wow. Baik. Jadi saat ini di Pangandaran sudah ada bandara, Bu. Ya. Cuman pesawat ATR belum bisa turun. Nah, nantinya di dalam percepatan pembangunan Jabar Selatan ini, Bandara Nusawiru menjadi salah satu pengerjaan. Baik. Jadi besok nih kota-kota besar nih, Jakarta, Jogja, Surabaya gitu ya, bisa langsung mendarat Terhubung ya Pak ya. terhubung Baik. ke Pangandaran. Dan lebih cepat sampai tujuan ya kan. Pastinya seperti itu. Kemudian Pak Boas, respon dari Grand Pangandaran sendiri bagaimana menyambut dukungan dari pemerintah tersebut? Tentunya yang pasti kita membuat kawasan ini beda dengan kawasan yang sudah ada di Pangandaran ya. Kawasan kami memang kita bikin dan kita bukan ingin bersaing dengan kawasan yang sudah ada ya, bukan. Kita bikin kawasan yang beda. Kenapa saya sebut beda? Karena yang kita datangkan, hotel yang kita bangun itu semua setara bintang 4. Wow, menarik Gitu. sekali Pak Boas. Dan yang sudah ada di Pangandaran saat ini rata-rata mereka adalah bintang 3, Bu. Baik. Selain itu, bahwa ada beberapa tenant yang sudah bergabung bersama dengan kami, ya. Di antaranya ada KFC, kemudian ada Accor, Baik. grup hotel, dan kita juga sudah bangun Sahid grup hotel. Ada beberapa hotel juga sudah bergabung dengan kami, Santika Premier, Pantai Indah, ya, Ideas Hotel Bandung, dan beberapa hotel yang lain. Oke. Jadi di dalam kawasan kami ini kita punya perencanaan, master plan kami ke depan memang peruntukannya untuk segmen targetnya adalah menengah ke atas. Baik. Baik. Gitu. Oh, jadi saat ini Pangandaran sudah ready dong ya Pak ya untuk segala segmen wisatawan. Saat ini sudah, Bu. Ya. Tapi 5 tahun yang lalu, waduh, Pangandaran, kalau saya disuruh balik 5 tahun yang lalu, saya nggak mau. Tapi saat ini benar-benar Pangandaran sudah sangat berubah. Sepanjang pantai ada trotoar, ada penerangannya, landscape pantainya dapat, udah kayak di Bali lah. Bagus ya Pak ya. Jalanan udah Baik, bagus. baik. Seperti di Bali ya. Infrastrukturnya oke, fasilitas umum untuk setiap destinasi bagus. Bagus banget. Dan saya mau ulik sekilas statement tadi Ibu tentang semua segmen ya di Pangandaran. Ini bisa diukur dari kami punya hotel. Ya, kenapa tadi disampaikan Pangandaran sekarang sudah siap dong menerima wisatawan semua segmen ya, dari yang atas sampai yang mungkin yang nggak terlalu mahal. Bawah ya Pak ya, baik. Kita ada 2 hotel di Pangandaran. Yang pertama itu Hotel Arnawa, ya, itu hotel bintang 3 di Pangandaran. Per malamnya hotel bintang 3 700.000. Oh ya, bintang 3 ya. Dan laku loh, Bu. Oh ya. Ini menariknya Pangandaran. Nanti kita ulas ya. Kemudian hotel satu lagi yang kita punya di kawasan Grand Pangandaran ya, itu The Allure Villa Sahid. Oke. Ini menarik nih. Saya pengen nanya nih. Coba kira-kira per malam berapa The Allure Villa Sahid? Di Pangandaran ya Pak ya? Di Pangandaran. Hotel di Pangandaran mungkin sekitar 2 juta. Sebutin aja paling mahal. Menurut Ibu itu udah paling mahal di Pangandaran ya? 2 juta. Segitu ya Pak ya?
kami punya hotel Darul Villa Sahid ini per malamnya 3,5 juta. Oh ya, 3,5 juta. Iya. Waduh, kayak pengen buru-buru investasi ya Pak ya? Dan laku loh. Oh ya, apa yang menarik Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi ketika kita berbicara mengenai peluang bisnis seperti di awal tadi Ibu sampaikan, kita harus bisa ngelihat nih, siapa sih yang datang? Ya. Kapan aja mereka datang? Ya. Di diskusi siang ini kita akan bahas produk Grand Pangandaran yaitu kafling ya. Kafling. Kita salah satu produk kita yang cukup menarik adalah kafling. Nah, kenapa kita juga harus bahas tentang bisnis hospitality atau hotel? Karena ketika kita mau beli lahan yang kita bikin hotel, pasti orang nanya nih, siapa yang akan nginep? Betul sekali ya. Ya kan? Terus kita bikin hotelnya, kelasnya seperti apa? Ada nggak yang mampu bayar gitu kan? Betul. Pertanyaannya. Betul. Nah, itu sebenarnya sudah dijawab dari salah satu produk kami, Bu. Kita itu ada produk Filatel ya, unit ini juga dijual. Oh, baik. Tapi kita nggak akan bahas di pertemuan ini. Filatel Sahid ya, harga paling murah kamar kami itu adalah 1,7 per malam one bedroom. 1,7 per malam. Untuk satu malam ya, baik. Untuk yang 3 bedroom itu 3,5 sampai 4 juta. Oke. Dan sekali ya Pak ya. Dan rekan-rekan di sini boleh cek di Traveloka untuk akhir tahun ini 2022 per malam itu hampir 5 juta. Oke, jadi memang sudah harus booking dari sekarang sebelum kehabisan. Betul. Dan harga itu bukan harga yang kemudian kita create dan nggak ada yang ambil gitu. Oke. Coba cek aja di Traveloka untuk yang 3 bedroom supaya ini jadi bukti ya, apakah bisnis di Pangandaran itu menarik nggak? Masih ada nggak saat ini untuk akhir tahun? Bisa dibuktikan. Oke, jadi okupansinya itu memang tinggi ya Pak? Itu mungkin kan untuk holiday ya Pak, weekend gitu. Kalau weekdays gimana Pak kira-kira? Tepat sekali. Jadi ini adalah pertanyaan yang selalu muncul ketika saya bertemu dengan beberapa calon buyer atau investor yang ingin membeli atau berinvestasi di Grand Pangandaran. Betul. Mereka akan selalu berstatement bahwa Pangandaran ini saat ini ya ramenya cuman weekend aja. Statement itu benar, tapi nggak 100% tepat. Ya. Karena apa? Karena beberapa kali saya kebetulan ada beberapa klien juga di Bandung ya, berdomisili di Bandung. Mereka kalau ke Pangandaran justru memilihnya adalah weekday. Saat ini. Kenapa? Satu, harga hotelnya ada emang selisih lebih murah. Betul. Yang kedua, mereka lebih bisa merasakan staycation-nya. Karena nggak rame. Betul ya, kalau weekend dibandingkan weekdays. Kalau weekdays begitu hiruk pikuk gitu ya Pak. Mungkin terlalu hektik ya. Meskipun situasinya liburan gitu ya, tapi mungkin terlalu rame mungkin. Betul. Ya. Di hotelnya rame. Betul. Di tempat wisatanya juga rame. Penuh juga. Dan mereka nggak bisa menikmati. Oke. Padahal rata-rata orang Bandung itu ke Pangandaran, mereka pengennya santai gitu ya. Walaupun mereka liburannya di pantai nih, ada beberapa orang Bandung kalau ke Pangandaran, mereka cuman diem aja di kamar hotel. Jadi memang pengen menikmati suasana di kamar gitu ya Pak ya? Di hotel, Bu. Baik. Betul. Seperti itu tepatnya. Jadi kita harus tahu siapa sih yang akan bermalam. Apa ada yang menginap nih kita bikin hotel di Pangandaran ya? Kalau tadi disampaikan tentang okupansinya ya, okupansinya sebenarnya nggak terlalu tinggi, Bu. Oke. Masih di angka 45 sampai dengan 50%. Oke. Tapi yang menarik adalah harga rata-rata kamar per malam di Pangandaran itu tinggi. Jadi cukup menguntungkan dan pasti menguntungkan untuk para investor ya Pak ya? Betul. Kenapa sih menguntungkan ya? Ya.
Sebenarnya kita bikin hotel itu targetnya cuma satu, Bu. Apa? BEP-nya cepat. Betul sekali. Cepat balik modal ya Pak ya. Cepat balik modal. Syaratnya apa, Bu? Balik modal itu. Satu, kita beli dengan harga yang murah. Ya, investasi dengan nilai sekecil mungkin, dengan untung sebesar mungkin gitu ya. Nah, kalau nih rekan-rekan pelaku bisnis ya melihat perbincangan hari ini, saya sampaikan harga kafling kami per meter itu 700.000. Dekat dengan pantai. Baik. Dekat dengan pantai. Dan kalau kita ngomongin bisnis hotel, ya kita pasti pilih lokasi yang strategis dong. Betul sekali. Kita mau bikin hotel di lokasi strategis tuh harga tanahnya itu berapa per meter gitu. Betul. Ya, kita bicara aja di daerah, kebetulan kami ada kantor di Pajajaran di Bandung. Itu per meternya udah hampir 25 juta sampai 30 juta per meter. Oh ya, berarti harga kafling di Grand Pangandaran ini cukup kompetitif ya Pak? Sangat kompetitif. Sangat ya? Sangat kompetitif. Baik. Jadi itu kan menjadi kunci ya. Ketika kita mau bikin bisnis hotel, gimana caranya BEP-nya cepat ya dengan modal yang kecil, ya supaya cuannya gede kan. Betul sekali. Keuntungannya gede, gimana nggak gede, hotel bintang 3 ya kita punya, dijualnya bintang dengan 4. Harga bintang 4. Betul, operasionalnya bintang 3. Keuntungannya kos operasionalnya bintang. Wah, ya. Menarik sekali ya Pak Boas. Lalu Pak Boas, tadi sempat Bapak menyinggung kata kompetitif nih Pak, sangat menarik ya. Saya tertarik nih dengan kata kompetitif. Menurut Bapak nih, seberapa kompetitif nih harga yang ditawarkan? Sangat kompetitif, Bu. Kalau rekan-rekan atau pelaku usaha ya, bisa mainlah ke Pangandaran, cek harga tanah di pinggir pantai ya, pantai barat, pantai timur, itu harga per meter itu udah hampir 5 juta. 5 sampai 7 juta. Ya. Di tempat kami per meter kita ada yang 700.000. Oh wow, ini jauh sangat banget. Menarik ya Pak ya. Mau bikin bisnis apa? Wow. Mau bikin bisnis beach club ya, yang sempat kemarin viral Pak Hotman Paris ya. Sekali. Jangan sampai keduluan Pak Hotman dong ya. Benar. Belum sampai Pangandaran ya Pak Hotman ya. Jadi mau bikin bisnis apa di Pangandaran? Masih sangat murah harganya. Sekarang ya, kalau buat beberapa pakar properti, kapan sih waktu yang tepat beli properti gitu ya? Buat saya, jangan nunggu orang lain pada beli. Jangan ditunda ya Pak ya? Jangan ditunda, jangan kalau orang-orang berbondong-bondong beli, kita ikutan beli gitu. Itu udah waktu yang salah. Belinya ya sekarang. Lalu nih Pak, dari banyak hal yang sudah dipaparkan Pak Boas tadi nih, saya jadi tertarik nih untuk investasi. Nah, semisal saya mau investasi nih Pak Boas, kemudahan dan keuntungan apa saja yang akan saya dapatkan? Baik, pasti banyak sekali ya keuntungannya. Dilihat dari lokasi aja, lokasi kita udah pasti premium lah dengan pantai. Baik. Ya, kita mau bikin bisnis apa yang tidak menarik dekat dengan pantai? Bisnis beer house, hotel, villa, beach club ya. Strategis lah. Lokasi kita udah paling strategis di Pangandaran karena ada di pusat pariwisata Pangandaran. Satu, itu keuntungannya. Kedua, kawasan kami ini adalah kawasan yang terintegrasi. Jadi seumpama rekan-rekan semua ini akan membuat hotel, ya, jangan khawatir, lahan hotel yang akan dibuat bisa dimaksimalkan menjadi kamar atau room yang akan dijual. Karena apa? Di dalam kawasan kami, kita akan sediakan lahan parkir
yang terpusat untuk hotel-hotel di kawasan kami. Seluas 2 hektar. Oh wow, luas sekali ya Pak. Dan untuk hotel yang akan dibangun, nggak usah mikir, kita butuh lahan parkir luas berapa gitu, nggak usah khawatir. Karena ya sekali lagi, lahannya bisa dimaksimalkan untuk dijadikan kamar dan dijual. Seperti itu. Baik. Itu yang kedua, tentang lahan parkir. Yang ketiga, di dalam kawasan Grand Pangandaran juga nantinya akan ada MICE. Ya. Jadi nggak usah bikin meeting room yang terlalu besar. Di dalam kawasan kami nantinya juga akan ada MICE. Jadi lahannya bisa dimaksimalkan untuk dibuat kamar, untuk dijual. Pendapatannya lebih gede. Lebih cuan ya tentunya. Betul, tepat sekali. Kemudian di dalam kawasan Grand Pangandaran ini kan nantinya kita juga menyediakan shuttle car. Baik. Supaya lokasi satu dengan yang lain lebih mudah untuk terkoneksi. Menariklah Bu untuk investasi di Grand Pangandaran. Ya, harga masih murah, pilihan untuk membuat bisnis baru itu masih cukup banyak ya. Kemudian Pak Boas, apakah kafling ini hanya diperuntukkan untuk kami membangun hotel saja atau boleh nih untuk bangunan yang lainnya? Oke. Bebas, Bu. Jadi dalam artian bebas karena emang kita segmen ke pariwisata. Jadi semua usaha yang mendukung dunia pariwisata ya. Bisa mau bikin waterboom, wow, bikin theme park, beach club, beer house, villa gitu ya. Dan di dalam semua bisnis bidang ini potongan luas lahannya pun masing-masing. Contoh, untuk villa itu kita menyediakan kafling mixed use. Itu dekat dengan pantai. Kurang lebih jarak jalan 5 menit sampai lah. Potongan yang kita jual untuk mixed use itu paling kecil 2.000 meter persegi. Kemudian untuk hotel, potongan paling kecil 2 hektar. Gitu. Dan theme park, waterboom itu potongan 5 hektaran ke atas. Jadi tunggu apa lagi nih? Pilihannya masih cukup banyak sekali untuk bisa membuka bisnis di Pangandaran. Dan tadi di awal udah saya sampaikan bagaimana peluang dan potensinya. Gitu. Untuk kafling yang sudah terjual kira-kira sudah berapa persen ya Pak? Oke, dari 96 hektar yang kita punya, kurang lebih 30% kita sudah terjual. Dan yang bergabung dengan kami juga tinennya adalah tinen nasional. Gitu. Baik. Jangan khawatir tentang crowd-nya besok ke depan seperti apa ya. Bisa bayangin aja, kita satu kawasan dengan Accor Group, ya, Sahid Hotel Group, gitu. Nggak main-main ya Pak, brandnya yang bergabung dengan Grand Pangandaran ini ya Pak ya. Baik Pak Boas, kita tadi udah ngobrol panjang lebar ya Pak ya mengenai investasi di Grand Pangandaran. Nah, saya boleh nih Pak minta closing statement dari Pak Boas untuk meyakinkan para pelaku bisnis agar segera berinvestasi di Grand Pangandaran. Silakan Pak. Tunggu apa lagi? Harga yang saya tawarkan sangat kompetitif, lokasi strategis. Itu menjadi 2 hal poin yang pasti dicari oleh pelaku bisnis. Dan yang terpenting adalah Pangandaran dipilih menjadi lokasi pariwisata di Jabar Selatan yang akan dibangun dan dikembangkan. 2-3 tahun lagi Pangandaran akan jauh lebih bagus dari sekarang. Ya. Dan kawasan Grand Pangandaran sendiri adalah kawasan yang premium. Di dalamnya ada tinen-tinen nasional, Sahid, Accor, Toyota, Honda, Pantai Indah Hotel. Kawasan yang premium itu selalu dicari oleh orang. Dan jangan nunggu orang cari ya, rame-rame berbondong-bondong beli dan kita ikutan beli gitu ya. Itu udah waktu yang salah. Sekarang waktunya
pelaku bisnis untuk bergabung bersama Grand Pangandaran. Jangan tunggu nanti, gitu. Jadi tunggu apa lagi para pelaku bisnis, silahkan menghubungi tim Grand Pangandaran untuk segera berinvestasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam.